Kalau dari Mei sampai Maret, harga minyaknya di atas 70 dan rally terus di atas 70, maka equity market akan crash. Di atas 70 bisa crash ya. Bisa crash. Tahun 80 dengan memicu perang Teluk dan sebagainya itu di Iran Irak itu gitu ya, harga minyak kan naik lagi Mas Awal. Tapi ternyata melandai di penciptaan lapangan kerjanya. Kenapa Trump pada akhirnya sekarang menyerang Iran? Iya, bisa ke situ ya ininya ya. Jadi artinya memutus mata rantai black market gas Iran ke Cina. Berapa lama perang ini? Nah, itu. Gitu ya, berapa lama? Kalau Cina memberikan respon militer, itu akan lama sekali. Kalau ada satu negara di Asia ini gagal di fiskalnya, akan jadi krisis Asia, kayak krisis Meksiko merembet jadi krisis Dan Amerika Cina Latin. ikutan kan. Cina kan Asia, Ya, terpengaruh lah yang jelas. terpengaruh. Salam cerdas. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kembali saya ditemani sahabat saya, Mas Yanuar Rizki. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam Yanuar. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ya. kita pertama kali bulan Ramadan. Ramadan. Kami tapping di pagi hari ini ya. Mas, ini kan lagi rame ya soal perang Iran ini ya. Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, tapi ternyata melebar kemana-mana. Nah, tentu kita sebagai ekonom kita ingin juga tahu, ingin mencermati apa sih dampak ekonominya dari perang ini ya, karena banyak yang membahas ini. Nah, pemirsa kita ini kelihatannya juga perlu mendengar dari sudut pandang Mas Yanuar. Tapi sekali lagi pemirsa, karena topik seperti ini tidak sepenuhnya ada di textbook, tidak sepenuhnya juga sama dari waktu ke waktu. Peristiwanya mungkin ada yang bersamaan, sehingga yang disampaikan oleh Mas Yanuar kita berharap ini harus disikapi oleh pemirsa adalah dalam sudut pandang sebagai seorang ekonom, melihat kejadian ini dan dampaknya terhadap ekonomi secara umum, khususnya kepada ekonomi Indonesia. Sekali lagi kita tidak tahu ke depannya apa yang terjadi kan Mas Yanuar. Tapi ekonom itu bisa menganalisis yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, kemudian memperkirakan dalam arti mungkin ya kemungkinan-kemungkinan yang ke depan itu seperti apa terkait ekonomi. Itu ya kita disclaimer dulu nih Mas, karena nanti dikira kita peramal atau kita juga nggak tahu perangnya kapan selesai. Dan kita lagi Ramadan kan, katanya nggak boleh meramal. Nggak boleh, oh ya betul nama. Nah mungkin kita diberikan gambaran umum dulu Mas. Kalau ada perang sejauh ini informasi yang kita lihat dari media, karena kita nggak ikut siaran ke sana Mas, itu dampak ekonomi yang umum bisa terjadi terhadap ekonomi global dan kepada Indonesia itu seperti apa sih? Baik Mas Awalil, jadi gini ya Mas Awalil ya, kalau kita bicara tentang pasar keuangan, ya jadi artinya kan ekonomi itu kalau dia mengenal pasar keuangan, globalisasi ini kan lewat pasar keuangan. Jadi kalau kita sekarang mengatakan harga minyak, itu kan harga yang ada di bursa komoditas minyak. Kalau kita ngomong harga emas, harga di bursa komoditas emas. Nah, harga itu kan sama halnya juga saham di bursa saham, obligasi pemerintah di bursa obligasi pemerintah, dan bursa obligasi swasta. Sama, selalu kita bahas dalam literasi kita bahwa yang namanya sekuritisasi, berarti kan kalau minyak ini kan sekuritisasi kontrak. Sekuritisasi kontrak ini ada underlying-nya, ada sisi fundamental, ada sisi technical. Fundamental itu ya terkait dengan supply demand minyak itu sendiri, ya kan? Technical itu terkait dengan isu, gitu ya. Sama juga dengan saham. Saham fundamentalnya terkait dengan dunia usahanya, perusahaannya, sisi makroekonominya, tapi juga ada soal technical. Nah, misalnya kita ambil apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Dia selalu mengatakan, kemarin baru mengatakan tentang siklus. Kalau siklus krisis, berikutnya ekspansi. Makanya kan dia meyakini bahwa ke depan ini siklusnya akan ekspansi, kata dia, karena sesuai dengan siklus perekonomian Indonesia. Nah, sebetulnya itu pendekatannya adalah pendekatan orang-orang financial market, Mas Awalil. Jadi di financial market itu ada yang dikatakan cyclical.
Gitu loh. Jadi ada siklus yang akan berulang-ulang terjadi. Jadi kalau harga sebuah harga saham, harga emas, harga apa, dia nggak mungkin naik terus ke atas, pasti dia ada siklusnya koreksi. Nah makanya Dan juga nggak mungkin turun terus. nggak mungkin turun terus. Makanya di pasar keuangan ini dikenal dua basis. Satu, basis orang yang analisisnya fundamental. Dia menganalisa berdasarkan fundamental. Ada yang basisnya itu analisisnya technical. Dia tidak terlalu concern terhadap fundamentalnya, tapi dia ngelihat polanya. Ya, melihat gelombangnya, Gelombangnya, wave-nya dan sebagainya, termasuk juga tentang kekuatan pasarnya dan sebagainya. Nah, tentu bursa yang sehat adalah fundamental mendahului technicalnya. Ya, jadi seperti kita bahas juga tentang waktu kita bahas soal MSCI gitu ya, Mas Walil ya. Ketika 2025 dia mengatakan merubah dari long ke short. Kalau long itu berarti acuannya fundamental. Berarti investasi itu mengacu ke fundamental. Tapi begitu ke short, acuannya ke technical. Technical itu artinya cari selisih. Mas Walil, dalam posisi seperti itu ada satu mazhab ya. Mazhab yang diyakini di kaum technical bahwa stock repeat on itself. Jadi artinya harga itu akan repeat lagi di pola yang sama di waktu yang akan datang. Nah sebenarnya ini dasarnya adalah dari orang-orang politik yang selalu mengatakan history repeat on itself. Nah sekarang kita bicara nih Mas Walil. Jadi untuk saya menggerakkan pola sebuah transaksi, saya selalu bilang mengatakan untuk jadi bandar, ya, Anda harus menguasai floatingnya. Floating itu uang beredar maupun stok beredarnya. Jadi saham beredar, komoditas beredar. Cukup signifikan penguasaan. Memang Anda menguasai gitu. Menguasai. Kedua, Anda memang menjadi market maker dari sisi isunya. Sampai sini dulu Mas Walil ya, sampai sini dulu untuk ada pemahaman literasinya. Bagaimana kita memahami seorang Trump? Ya, Mas Walil, ketika kita podcast di tahun lalu, ketika pertama kali Trump dengan kehebohannya soal tarif, Iya. kita pernah bahas. Ya, itu. Begitu dia tarif, semua pasar keuangan dunia bergejolak, turun ke bawah. Tahu-tahu di tengah-tengah, kita juga udah bahas di podcast kita dulu, di tengah-tengah Trump bilang di pause. Begitu di pause balik lagi ke atas. Dan di podcast ini juga kita bahas Trump di Oval Office di Gedung Putih ketemu dengan teman-temannya para hedge fund. Dia bilang, "Wah, kamu untung berapa?" Iya kan? Iya. Nah, kemudian dari kubu Partai Demokrat, insider trading dilakukan oleh Trump. Karena Trump seolah-olah dia menciptakan informasi dan dia kemudian ketemu dan dipublish kan di X-nya dia ketemu dengan beberapa hedge fund itu. Nah, jadi saya ingin mengatakan, tapi pada akhirnya bahwa Kongres Amerika Serikat pun tidak membentuk pansus kan? Iya. Jadi menurut saya kita harus bedakan dulu antara drama dengan kenyataan. Kenapa begitu Mas Walil? Saya punya, walaupun saya belum menganalisa yang terakhir ya. Jadi kalau kita lihat ya data The Fed untuk melihat tentang kecenderungan penduduk Amerika. Ada datanya Mas Walil, itu bisa kita, ya walaupun harus kita proses lagi lah dengan Excel dengan segala macam. Tapi hitungan terakhir saya terakhir kali menghitung posisi ini di data 2022. Di 2022 itu faktanya Mas Walil, orang Amerika Serikat itu semakin mengandalkan pendapatannya dari cari selisih. Capital gain. Orang biasa. Ya, residents. Retail lah ya. Satu, ada hedge fund. Iya. Ya kan, hedge fundnya sendiri. Hedge fund itu kan nanti terdistribusi ke orang-orang yang beli produk hedge fundnya. Benar itu maksudnya ya. Ada juga yang memang main sendiri sebagai investor. Tapi kalau kita kalkulasi datanya, ya ada nih datanya. Ini kan kalau kita bilang nih Amerika ini data aja apa aja tuh ada gitu. Tinggal kita mau menganalisanya aja kan gitu. Data ini menunjukkan Mas Walil bahwa aset keuangan yang dipegang oleh residents Amerika Serikat itu tambah banyak. Kurang lebih secara sederhana posisinya semakin ke arah short, bukan long. Iya. Jadi kurang lebih gini, Mas Walil misalnya.
punya pendapatan, Iya, tabung. tabung. Kemudian Mas Awalil katakan aja udah nggak punya lagi gaji nih. Iya. Kemudian Mas Awalil jadi pemain saham, Iya. ya kan? Trading for living istilahnya. Dari hasil tabungan jadi sebelumnya artinya itu ya. Mas Awalil menjadi trader untuk kehidupan. Dari hasil tabungan kerja sebelumnya. Trading for living. Nah, Mas Awalil akan cenderung akan menjadi seorang technical. Karena Mas Awalil Butuh cash flow. butuh cash flow. Jadi Mas Awalil kalau bisa satu hari ini di bawah dijual, itu kan yang Mas Awalil kelola. Jadi Mas Makin Awalil, banyak orang yang seperti itu. nah jadi data itu menunjukkan orang Amerika makin banyak seperti itu. Baik untuk hasil tambahan ataupun untuk hasil Iya. hasil andalan. Ya, makanya saya juga mengatakan terlepas kontroversial Trump terhadap nilai-nilai orang Amerika, tapi orang Amerika juga menikmati permainan isunya Trump. Iya, iya, iya. Karena tanpa isu tidak mungkin bisa volatilitas yang tinggi. Saya sengaja memulai ini dari sini biar kita tahu apa yang akan kita bahas dalam 30-40 menit ke depan ya. Iya, iya, iya. Jadi melihat Trump harus melihatnya tuh dari sudut pandang yang dingin aja menurut saya. Dia lagi main isu untuk cari selisih. Dan Mas Awalil, dari sini saya ingin ngelihat di mana titik sejarah yang bisa kita lihat. Tahun 1971 Mas Awalil, Presiden Nixon di Amerika Serikat, dia menghadapi yang namanya komplain dari banyak negara. Kok Amerika Serikat enak-enak aja sekarang cetak uang Iya, iya. tanpa menghitung rasionya terhadap emas. Nixon berbeda dengan Roosevelt tahun 1934 yang kemudian merevaluasi harga emas agar harga emas itu dinaikkan oleh undang-undang dan kemudian artinya cetak uangnya jadi sah karena rasionya dinaikkan karena harga. Nixon di tahun 1971 justru mencabut, dia mengeluarkan undang-undang bahwa yang namanya money circulation tidak lagi mengacu kepada adanya rasio Cadangan emas. emas ya. Nah, pada waktu itu orang bertanya, lah terus devisanya pakai apa? Oh, dia bilang karena perusahaan migas di Amerika Serikat itu memberikan devisa hasil ekspor lah kalau bahasa kita. Jadi yang namanya devisa negara itu akan dapat dari keuntungan perusahaan migas. Ini Mas Walil ya. Jadi untuk kita melihat konteks perang Iran ini ke sini dulu nih. Jadi tahun 71 kurang lebih Amerika Serikat lewat kebijakan Presiden Nixon menukar era emas ke era petrodolar. Jadi kalau dulu currency circulation emas yang dolar US dollar yang beredar harus juga ditambah dengan emas yang beredar. Ini dirubah. Currency circulation US dollar yang beredar itu ditopang oleh surplus neraca migas. Ya Salil ya? Iya, iya, iya. Sehingga apa? Dari 70 sampai dengan 77 harga minyak dunia di bursa komoditas go to the moon, kalau istilah. Iya, iya, iya. Dibawa ke atas. Saya juga pernah mengatakan di sini, di era itu kita masih punya pendapatan sumber daya alam dari di APBN. Iya. Makanya kita Produksi diuntungkan. kita lebih besar dari konsumsi waktu Makanya diuntungkan di era itu disebut dengan era bonanza minyak. Orde Baru punya surplus pendapatan dari SDA kan? Iya. Ya Mas Walil ya. Nah, makanya saya selalu bilang kebijakan 1980 yang sekarang cenderung mau dikopas oleh Prabowo beda situasi. Iya. Karena 80 Soeharto menggunakan surplus migas, surplus minyak, terlepas waktu itu juga ada korupsi Pertamina yang dia lakukan tindakan. Itu ya historinya. Nah, Mas Walil di tahun 71 itu juga adalah kelahiran industri hedge fund di Amerika Serikat. Oh, ada kaitannya ya. Kaitannya. Jadi misalnya Soros Management Fund itu tahun 73, 72 atau 73 antara itulah, 72 atau 73. Baker's Way-nya Warren Buffett itu berbarengan sama Soros. Ray Dalio yang Bridgewater itu 77. Ada BlackRock, ada Vanguard dan sebagainya. Nah, ini Mas Awalil ya, posisi yang namanya hedge fund, namanya saja hedge Mas Awalil. Iya. Hedging. Ya, risiko dong. Resiko. Artinya kalau sekarang kita dari terminologi bahasa saja, Iya.
Kalau saya mengelola dana ketidakpastian, semakin tidak pasti, saya semakin punya uang kan? Iya, banyak kelolaan, Banyak banyak uang. hasil. Banyak hasil. Sehingga saya memandang dari sisi filosofis, dari sisi di mana uang kepentingan, uang digerakkan oleh industri hedge fund, yang jadi AM-nya Amerika lewat kebijakan petrodolarnya, lahirnya hedge fund juga di tahun 71 itu, 72, maka menurut saya bahwa ekonomi Amerika mengandalkan yang namanya cari selisih. Makanya Mas Awali cari selisih itu kan yang namanya beli berapa, jual berapa kan? Iya, margin ya. Margin. Nah, dalam kacamata itu, saya selalu mengatakan, kalau dunia ini berselisih terus dalam artian perang dengan penuh isu, ya wajar, karena hidupnya dari cari selisih. Iya, iya, iya. Gitu loh Mas Awali. Masuk akal. Jadi cari selisih. Jadi kalau sekarang teman-teman juga yang menyimak podcast kita, coba deh search deh. Kalau sekarang mah enak, ada AI ya. Iya, Itu saya tanya kita. Saya dulu lagi nanganin di bursa, karena kan saya juga berada di situ pas Krismon, ya kemudian banyak nanganin kasus. Akhirnya ya cuman internet udah ada, saya coba cari sebenarnya apa sih. Saya ketemu apa yang disebut dengan doomsday skenario. Jadi doomsday skenario itu ternyata Mas Awalil dalam hal mempledge portofolio hedge fund ini kan dana ketidakpastian. Maka dia berasumsi apa doomsday-nya. Oh, doomsday-nya harga minyak akan naik. Oh, doomsday-nya surat utang akan jatuh. Oh, doomsday-nya saham kelebihan valuasi. Doomsday itu diproyeksikan di depan. Oh, itu doomsday-nya. Karena doomsday-nya seperti itu, maka saya harus mengelola untuk menghedging ketidakpastian ini. Tapi Mas Awalil, saya kadang-kadang berpikir, kok setiap doomsday-nya tercapai ya? Apakah memang saya jago meramalkan masa depan? Ataukah saya juga yang menciptakan doomsday-nya? Betul. Kita harus kritis di sini Mas Awalil. Jadi kalau sekarang saya melihat seorang Trump memainkan ini. Dia menciptakan isu yang mengarah kepada isu besar. Nah, isu besar ini dinikmati juga oleh si pencipta isu. Nah, sekarang Mas Awalil kita lihat nih konteks terhadap perang Iran ini. Jadi Mas Awalil, di tahun 70 sampai 77 harga minyak tuh naik tinggi. OPEC ya waktu itu. 77 mendadak jatuh. Apa pasal coba Mas Awalil? Tahu-tahu minyak mendadak jatuh. Oh, dibilang bahwa suplainya mulai langka atau demand-nya berlebihan. Wah, itu aja kan kalau secara fundamental. Kalau fundamental ya. Secara fundamental artinya suplainya berkurang atau demand-nya berlebihan. Atau yang ketiga, distribusinya yang terhambat. Jadi bahwa mengulang cerita isu tentang perang, ya, bukan barang baru Mas Awalil. Oh, dari sisi itunya. Dari sisi itu, ya. seolah-olah begitu dunia penuh ketidakpastian dan perangnya datang misalnya di Selat Hormuz, di Teluk, yang menjadi kan gini, walaupun Amerika itu kan cadangan perusahaan migasnya itu kebanyakan di negara-negara Amerika Latin. Begitu dia dagang dagang minyak ini yang dari eksplorasi dia mau dikirim misalnya ke Indonesia, kan Indonesia sekarang impornya dari Amerika nih. Dia akan melalui perairan Timur Tengah kan? Selat Hormuz juga dilewati. Nah, akan lewat itu loh, terlepas bahwa minyaknya bukan dari Timur Tengah. Sehingga menciptakan skenario bahwa supply akan terhambat bukan karena tidak adanya supply. Tapi karena distribusi. Dan itu beberapa kali terjadi dalam setiap konflik Kalau tahun 70 sampai 77 demand side-nya yang dinaikkan karena pertukaran dari emas ke petrodolar kan Mas Awalil? Ya nggak? Jadi harga ini naik karena demand-nya berlebihan, sama dengan cerita sekarang harga emas kenapa tinggi naik? Karena di bursa komoditas emasnya demand side-nya naik Mas Awalil. Bursa-bursa itu future semua. Future. Jadi kurang lebih gini loh. Begitu hedge fund itu melihat sinyalnya itu mengarah ke petrodolar, maka dia akan mengalokasikan portofolionya buy terus. Kontrak minyak kan? Kalau buy terus kontrak minyak naik kan ke atas Mas Awalil? Demand-nya naik. Demand-nya naik sama kayak emas sekarang nih.
Nah, tapi kan begitu saya naik ke atas terus, loh, saya gimana untungnya kalau kerjaannya cuma naikin ke atas terus? Berarti kan harus saatnya turun kan? Ya kan Mas Walil? Jadi di tahun 77 itu isunya kan menghantam seperti yang saya selalu katakan, saya ulang di sini, harga emas itu harga minyak mendadak jatuh turun. Jatuh turunnya karena apa? Karena transaksi short di bursa komoditas minyak kelebihan. Jadi gini, kurang lebihnya gini. Saya mengatakan juga di podcast kita akhir tahun, bahkan di Bright Insight kita. Saya mengatakan di Bright Insight kita bahwa Maret ini kemungkinan bursa saham global akan koreksi. Ternyata bursa saham kita lebih duluan kan. Februari sudah koreksi. Kenapa Mas Walil ini bisa kelihatan? Karena indeks S&P 500 yang indeks menganggap indeks fundamental dunia itu sudah di atas. Jadi gini, kan ini harga fundamental nih. Ya, ini harga yang dibentuk oleh pasar. Berarti selisih antara harga pasar dengan harga fundamentalnya, dalam hal ini price earning ratio dan sebagainya ya. Jadi artinya rasio antara harga dengan earningnya. Dengan pendapatannya. Dengan pendapatannya. Price earning ratio terhadap harga yang di pasar ini tinggi banget. Tinggi banget ini karena apa? Ya wajar. Kalau di pasar keuangan itu ya karena saya melihat di masa depan yang namanya PE ini kemungkinan besar akan naik. Sebelum terlambat saya beli di sini. Ternyata Mas Walil di Bright Insight saya sudah katakan di tahun 2025 data menunjukkan S&P 500 ini ditopang oleh pembiayaan margin. Jadi kalau pembiayaan margin itu Mas Walil sebetulnya transaksi short bukan transaksi long. Orang berspekulasi tentang harga itu. Nah, data menunjukkan dari data FNRA, Financial Authority-nya di Amerika Serikat di akhir tahun 2025, nilai pembiayaan marginnya naik. Nilai call marginnya, jadi call margin itu orang yang sudah kena NPL lah kalau di kredit biasa. Sudah harus, Mas Walil, kemudian kartu kreditnya udah sampai limit nih. Saya nggak akan kasih plafon lagi ke Mas Walil, karena Mas Walil harus bayar dulu, turunin NPL-nya. Kalau Mas Walil misalnya nggak nutup NPL-nya, nggak top up, maka saya sebagai bank akan eksekusi dong. Ya nggak? Artinya, kalau sekarang saya masuk ke perusahaan sekuritas, minta pembiayaan margin, Mas Walil. Kemudian saya kena top up namanya, call margin, ya. Maka perusahaan sekuritas akan bilang ke saya, Pak Yanuar, top up dong. Karena udah kena call margin. Kalau saya tidak lakukan, maka si perusahaan sekuritas berhak mengeksekusi aset saya, jual paksa portofolio saya. Atas dasar itu, call marginnya sudah meningkat juga Mas Walil, jadi 35%. Maka bisa dihitung secara calculated risk di situ bahwa akan bubble nih saham. Rasionalitasnya di mana? Karena akan terjadi eksekusi terhadap call margin. Ya, dan yang jadi hitungan adalah saham EI seperti saya sebutkan, ya karena ketinggian dan sebagainya. Artinya sekarang Mas Walil, di Maret ini semua orang udah memprediksi bubble-nya itu akan datang karena ada eksekusi call margin. Tapi Mas Walil, kalau cuma isu itu aja, isunya kurang gede, keuntungan saya kan terbatas. Mas Walil, yang menarik. Ya, yang menarik di Februari saya baca beberapa outlook yang sifatnya tertutup ya, terkait dengan alokasi dari hedge fund. Beberapa outlook itu mengatakan Mas Walil, di Maret sampai Mei yang akan jadi key variable adalah harga minyak. Ini belum ada cerita mau nyerang Iran. Ini bahkan sebelum menyerang Venezuela juga ya. Udah kalau Venezuela. Tapi di Februari itu, tapi kan ketika nyerang Venezuela dampaknya ke harga minyak nggak terlalu gimana Mas Walil. Gitu ya. Jadi di Februari saya baca gitu. Alasannya outlook itu kebanyakan terbit setelah Kevin Warsh memberikan testimoni di Kongres karena dia dicalonkan dari Chair the Fed. Jadi outlook itu mengatakan
kemungkinan besar dengan melihat testimoni Kevin Warsh, ya kan, bahwa ada 3 level yang jadi key variable itu harga minyak. Saya menyimak ya, saya juga menyimak testimoni Kevin Warsh. Dia nggak ada tuh Mas Walil bicara tentang energi, tentang minyak. Tapi saya perhatiin, Kevin Warsh itu ingin kembali ke arah petrodolar seperti tahun 70. Dia memberikan sinyalemennya di mana? Dia bilang suku bunga ini akan turun, tapi tidak akan lagi memberikan quantitative easing seperti kita bahas kan masalah. Dia ditanya oleh beberapa kongres, kalau dia tidak memberikan yang namanya quantitative easing, terus dari mana untuk mengatasi surat utang pemerintah Amerika Serikat yang jatuh tempo banyak, membiayai defisit pemerintahan Trump yang banyak, itu dari mana? Dia bilang, karena nanti ekosistem EI itu ada di Amerika Serikat. Kurang lebih Mas Walil mengulang apa yang terjadi tahun 71. Emas itu tidak perlu jadi ukuran untuk kita bisa menyerap lagi tentang surat utang yang jatuh tempo. Karena nanti kita akan punya devisa yang datangnya itu dari minyak kan? Ini dalam konteks The Fed ya. The Fed. Kurang lebih Kevin Warsh mengatakan bahwa artinya dalam kepemimpinan dia yang mungkin akan efektif kalau Senat menyetujui ya, dia berarti kan Mei 2026 ini akan jadi chair The Fed. Berarti kan Kevin Warsh akan ke era petrodolar, cuman bedanya menjadi rare earth dolar, mineral kritis. Tidak hanya minyak. Tidak hanya minyak gitu. Jadi, tapi kemudian saya ngelihat, oh dia arahnya ke sana nih. Jadi artinya dia memberikan sinyal kepada hedge fund. Revolving surat utang Amerika Serikat, surat utang baru pemerintah Amerika Serikat kamu serap, nggak usah The Fed. Tapi nanti pemerintah Amerika Serikat akan memberikan iklim lah seolah-olah, iklim yang kondusif bahwa semua bisnis AI itu ekosistemnya di sini. Nah ini mungkin nanti kita bahas di podcast berikutnya. Ini terkait juga kenapa perjanjian kita buruk betul kemarin dengan Amerika Serikat. Ini terkait ini. Nah, tapi kemudian menurut saya kenapa ya? Kok outlook-nya mengatakan key variabelnya harga minyak? Padahal dalam testimoninya Kevin Warsh tidak disebut-sebut. Rare earth, mineral kritis. Lebih luas ya. Dia tidak nyebut-nyebut itu, tidak menyebut tentang minyak. Mineral kritis. Terus saya baca gitu, ada 3 skenario. Dari Maret sampai Mei, ini era transisi yang dianggap era ketidakpastian. Transisi dari Jeremy Powell ke Kevin Warsh. Kan Warsh ini akan efektif di Mei. Dari beberapa outlook yang saya baca, key variabelnya harga minyak dia bilang. Kalau harga minyaknya di bawah harga 65, karena Februari itu di 63-an. Dari Maret sampai Mei, kalau harganya di bawah 65, maka kemungkinan besar The Fed itu memang akan menurunkan bunga secara masif. Dampaknya terhadap pasar saham yang kemungkinan juga akan bubble akibat yang saya jelasin tadi terkait dengan valuasi yang terlalu tinggi ya. Menurut beberapa outlook itu kalau below 65 dampaknya terhadap bursa saham itu boleh dibilang minimal hanya sebatas eksekusi call margin Mas Walil. Iya. Merapikan aja ya. Merapikan, nggak sampai rebalancingnya nggak bisa-bisa. Kemudian skenario kedua, kalau harga emasnya, harga minyaknya dari Maret sampai ke Mei itu rally dari 65 ke 70 itu moderat. Jadi kemungkinan besar memang The Fed akan menurunkan bunga, sudah direspon oleh pasar. Dampaknya ke saham akan sedikit lebih terkoreksi dibandingkan kalau di bawah 65 karena ada rebalancing. Iya, rebalancing. Rebalancing lebih sebagian. Signifikan rebalancingnya. Rebalancing dari ekuitas ke komoditas energi. Saya dari situ baru memahami masalah. Oh, ya karena rare earth itu kan energi juga. Jadi mungkin yang dikaitkan itu kan harga energi yang besarnya kan sekarang harga oil gitu. Oh, jadi mungkin outlook ini mengaitkan karena rare earth itu kan terkait dengan harga energi kan. Harga energi itu terhubung sih. Terhubung. Jadi dengan kata lain kalau harga oilnya 65 sampai 70, mesti rare-nya juga naik. Maka mesti rare naik. Berarti kan dia berasumsi
bahwa hedge fund di Maret ini mulai relokasi. Sebagian dari saham dia buang, dia buang, uang tunainya dia tukar dengan menempatkan posisi di rare earth. Kan kurang lebih gitu Mas Walil. Nah, yang jadi indikator dia harga minyak 65 sampai 70. Skenario ketiga Mas Walil. Skenario ketiga, kalau dari Mei sampai Maret harga minyaknya di atas 70 dan rally terus di atas 70, maka equity market akan crash. Di atas 70 bisa crash ya. Bisa crash. Bisa crash. Pasar surat utang pemerintah kemungkinan akan unstable. Tidak stabil. Tidak stabil. Ini kalau kita kaitkan dengan peringatan Moody's, S&P, ini terkait loh. Ini pasar utang surat pemerintah berbagai negara ya, berbagai negara ya. Berbagai negara kan saya selalu mengatakan yang jadi forecast itu surat utang ini akan jatuh di mana kan gitu loh Mas Awal. Ya kan? Jadi dia bilang kalau rally di atas 70 posisi equity akan crash karena artinya hedge fund betul-betul cash in dan menukar ke energi kan, posisi di energi kan, dan dia juga akan cash in dari yang namanya posisi dia di surat utang pemerintah. Tapi kan pertanyaan saya, loh, kan dia diminta oleh The Fed menyerap revolving surat utang pemerintah Amerika Serikat. Lagi butuh-butuhnya nih Amerika. Jadi dari situ saya mulai membaca, oh berarti yang akan dibuat crash di luar Amerika. Ya kan, artinya yang akan dibuat crash kan di luar Amerika. Makanya saya selalu punya satu tesis terkait dengan surat utang kita, hati-hati, kita bisa dibuat kayak Meksiko. Ya soalnya ya. Dia kemudian mengatakan harga emas kalau dia rally di atas 70 mengatakan belum terjadi yang namanya switch. Seperti 70 kan switch nih dari emas ke oil. Menurut mereka enggak. Emas akan tetap tinggi harganya, tapi volatile. Tidak rally lagi. Tidak rally. Ya tetap akan tinggi tapi masalahnya, tapi tinggi. Volatile, naik turun, tapi tinggi gitu. Kalau kemarin kan volatilenya kurang, naik terus gitu loh. Nah, jadi kalau menurut dia emas itu akan volatile, tapi tetap tinggi harganya. Ya, saya menarik. Oh, ini berarti Maret sampai Mei akan seperti itu. Mendadak Mas Awalil, saya mendengar Iran diserang. Ya kan? Iran diserang oleh Israel dan Amerika Serikat. Perspektifnya Mas Walil. Tahun 80, ketika 78, Meksiko pertama kali gagal bayar bunga. Ini jadi krisis Amerika Latin. Di tahun 80. Dan Amerika Serikat itu kan yang disebut dengan cadangan migas di neraca migasnya, itu di negara-negara Amerika Latin. Perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Amerika Latin. Jadi artinya kan sebetulnya krisis Amerika Latin itu membuat Amerika Serikat bisa menguasai Amerika Latin kan. Tapi harganya kan baru dibawa turun kan Mas Walil? Ada waktu itu. Ya kan 77-nya dibawa turun sama dia. Dibawa turun. Menyebabkan krisis Meksiko, krisis Amerika Latin. Di tahun 80 dia ingin harga minyak naik lagi Mas Walil. Nah, saya ingin menghadirkan satu perspektif dalam kita melihat isunya. Tahun 80 ya, setelah krisis Amerika Latin, Amerika Serikat memulailah yang namanya konflik di Timur Tengah antara Irak dan Iran. Ingat kan perang Teluk waktu itu loh. Jadi saya ingin memberikan gambaran dalam perspektif stock repeat on itself, history repeat on itself, bahwa tahun 80 dia memicu perang Teluk di saat harga minyaknya bawah. Sekarang pun harga minyak di bawah Mas Awalil. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dari perspektif itu, dari secara ekonomi, dari sisi bandarnomics, ekonomi yang dikendalikan bandar, ada yang repeat tahun 80 harga minyak yang rendah, ingin didongkrak naik. Tahun sekarang juga harga minyak yang rendah, ingin didongkrak naik. Maka isu yang dipakai adalah krisis Timur Tengah. Nah, Mas Awalil, itu catatan pentingnya. Artinya, Amerika Serikat dalam kepemimpinan Donald Trump memang menginginkan harga minyak naik. Dengan logika yang macam-macam tadi ya. Dan ini bisa kita buktikan Mas Awalil, ketika kita tracing, apa sih keyakinan Trump ini?
Trump, Mas Walil, ketika kampanye 2014 di konvensi Partai Republik dan setelah Republik menetapkan dia sebagai calon, Trump itu selalu menyerang Obama. Menurut Trump, Amerika ini menjadi negara yang lemah karena kebijakan Obama yang memberikan insentif ke shale gas. Jadi shale gas itu diberi insentif untuk menurunkan harga minyak di tingkat masyarakat, karena kan pada waktu politik inflasi rendah, Mas Walid. Kalau inflasi rendah, harga energinya harus rendah. Nah, Trump mengatakan insentif yang diberikan ke shale gas itu membuat Amerika pertama kali dalam sejarah, kalau saya nggak salah, dia defisit pertama kali itu di tahun 2014 atau 2015. Pertama kali dalam sejarah, neraca migas Amerika Serikat itu defisit, Mas Walid. Dan neraca migas ini neraca migas, jadi neraca migasnya. Ya, migas. Nah, Trump mengatakan, kenapa neraca migas Amerika Serikat itu negatif? Bukan karena kita nggak bisa dagang minyak lagi, tapi perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat berhenti memproduksi atau mengeksplorasi minyak, karena kalau dia eksplorasi minyak, harganya di bawah harga shale gas yang diinsentif oleh si Obama. Dan kita perlu ingat, Pak Walil, waktu itu juga di kita heboh kan, banyak teman-teman kita yang tadinya kerja di ConocoPhillips, wah yang pokoknya perusahaan-perusahaan keren, PHK. karena PHK semua. Jadi menurut Trump, Amerika jadi lemah gara-gara kebijakan ini. Karena Amerika itu sumber penyerapan lapangan kerjanya itu sektor migas. Kalau sektor migasnya dibuat, dia memproduksi, jual di pasar malah rugi, ya dia nggak memproduksi. Makanya dia bilang terjadilah ledakan pengangguran. Ini tesisnya Trump. Pada waktu itu. Pada waktu itu, Trump pertama nih, periode pertama. Dan Trump bilang, Obama ini terlalu banyak kompromi. Karena pada waktu itu Janet Yellen, chairwoman-nya The Fed, di 2014 minta persetujuan Kongres. Kita harus hentikan dulu normalisasi The Fed karena berakibat terhadap 5 fragile countries. Indonesia rupiah, Turkish lira, India, ya kan, India rupiah, Afrika Selatan aku lupa mata uangnya gitu ya. Terus yang terakhir itu Brazil peso. Dia bilang kita harus memberikan jeda kepada 5 negara ini untuk merespon kebijakan kita, karena dia suruh bilang, bernafas dulu. Trump juga bilang, karena kalau dipaksakan crash kita ya. Dia bilang, kata Trump, ini Amerika ini jadi negara lemah, terlalu mikirin orang. Jadi menurut si Trump, inflasi yang terus rendah, sektor migas yang defisit, penciptaan lapangan kerja tidak terjadi, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi, diakibatkan lemahnya seorang Obama. Karena membuat industri migas menjadi negatif kalau dia berproduksi. Terlalu banyak kompromi terhadap negara lain. Singkat cerita, menanglah dia, Mas Walil. Di 2016 ini, dia langsung mengganti Janet Yellen dengan Jeremy Powell ini. Dan Trump mengatakan, kita jangan tedeng aling-aling, kita butuh naik inflasi. Inflasi rendah ini juga negatif. Dan pada waktu itu Jeremy Powell itu orang yang di-endorse oleh Trump. Dan kemudian, Mas Walil, itulah mengakibatkan yang selalu kita bahas, pertama kali surat utang kita bergeser, asing yang lepas jadi BI yang besar sampai hari ini. Dan pelemahan indeks US dollar, indeks terhadap rupiah itu dari 2016 sampai sekarang nih, Mas Walil. Dengan poin yang besar. Itu fakta ya. Nah, tapi Mas Walil, kita tuh diuntungkan baru 1 tahun di 2017-2018 stop nih. Si The Fed juga nih. Balik lagi. Ya kan? Balik lagi terjadi penguatan. Nah, yang menarik buat saya, Mas Walil, di tahun 2019 Jeremy Powell itu memberikan testimoni di Kongres. Kalau di kita rapat dengar pendapat lah, Gubernur BI dengan DPR gitu. Ada grafiknya. Jeremy Powell dalam testimoninya, dia memberikan grafik di Kongres. Ini loh, ketika tahun 70 sampai 78, kenaikan harga minyak itu elastis dengan penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat. Ada risetnya ya? Ada. Dia bilang elastis. Ketika 78 sampai 80, harga minyak yang jatuh itu juga elastis terhadap nambahnya pengangguran di Amerika Serikat. Tapi sejak 80 sampai dengan hari ini, kebijakan menaikkan harga minyak itu ternyata inelastis terhadap penciptaan lapangan kerja.
Jeremy Powell mengatakan kita harus mencari akar masalahnya di mana. Di sisi lain Jeremy Powell juga mengatakan justru sekarang kalau harga minyak ini juga naik karena mandat The Fed itu dua, inflasi soal harga dan penciptaan lapangan kerja. Dia bilang terjadi conflicting. Harga minyak yang terus naik, kalau di atas 70, daya belinya yang namanya cost of living adjustment, COLA, tidak bisa dikejar oleh sektor industri di Amerika Serikat untuk menaikkan pendapatan sebesar kenaikan minyak di atas 70. Ini testimoni dia begitu. Di sisi lain, sudahlah kalau di atas 70 tidak bisa mengejar karena daya belinya. Jadi kurang lebihnya gini Mas Walid. Begitu harga minyak di bursa komoditasnya 70, orang Amerika yang beli bensin di SPBU itu udah teriak-teriak Mas Walid. Kayak di kita, dia kan teriak-teriak, wah mahal nih, saya nggak sanggup lah. Sementara kenaikan gaji juga nggak bisa diberikan gitu yang namanya cost of living adjustment. Jadi di situ saya membaca, oh angka psikologisnya di 70. Sementara Mas Awalil, dalam banyak outlook, misalnya British Petroleum yang saya baca ya outlooknya, dia menginginkan sebetulnya harga minyak itu untuk mengakumulasikan mereka ada laba ditahan yang kerugian selama mereka selama harga rendah kan. Nah untuk mereka itu bisa pulih lagi, normal lagi, balance sheet-nya itu jadi normal lagi, ekuitasnya itu jadi normal lagi. Dia membutuhkan kenaikan harga minyak tuh antara 100 sampai 120 Mas Walil. Udah banget ya. Tapi dari testimoni itu kurang lebih saya mengatakan, oh The Fed melihat tidak mungkin. Karena begitu 70, ya, inflasi, daya belinya nggak sanggup. Di sisi lain penciptaan lapangan kerjanya juga tidak terjadi. Kalau naiknya sedikit itu menciptakan lapangan kerja ya? Enggak, jadi apa gimana gitu? Jadi menurut dia dari angka 80 sampai hari ini. Oh, 80 itu ya artinya. Begitu harga minyaknya gini, lapangan kerjanya cenderung stagnan Mas Walil. Tapi ketika 70 sampai 78, nanti saya share deh biar nanti teman-teman ngedit liatin grafik testimoni Powell-nya ya. Jadi dalam testimoni Jeremy Powell itu jelas ketika 70 sampai 78 harga emas dinaikkan begini, penyerapan lapangan kerja di Amerikanya gini Mas Walil, elastis. Begitu 77 harga emasnya jatuh, lapangan kerja Amerika jatuh. Tahun 80 dengan memicu perang Teluk dan sebagainya itu di Iran Irak itu gitu ya, harga minyak kan naik lagi Mas Walil. Tapi ternyata melandai di penciptaan lapangan kerjanya. Dan bahkan itu semakin melandai setelah tahun seelastis di tahun 90 kenaikan harga minyak juga semakin melandai. Di 2000 semakin melandai. Nah, jadi si Jeremy Powell mengatakan sebetulnya politik harga minyak tinggi ini juga jadi conflicting terhadap mandat dia dalam penciptaan lapangan kerja gitu loh Mas Walil. Dan conflicting lagi terhadap penciptaan stabilitas harga karena daya belinya nggak kuat. Nah, jadi kalau bicara seperti itu, kita diselamatkan oleh sebetulnya Amerika Serikat sendiri yang fatigue. Jadi kurang lebih gini loh, harusnya kita ketika itu mungkin udah kena nih APBN kita udah jebol kali kan, kalau misalnya terus naik terus jebol. Tapi kita diselamatkan oleh keadaan yang fatigue, Amerika Serikatnya juga fatigue. Gitu loh Mas Walil. Nah, tapi kan kembali lagi Mas Walil, industri migas di Amerika Serikat perlu menutupi accumulated loss-nya kan. Kepentingan itu kan tetap ada kan. Nah, menariknya Mas Walil, di tahun 2022 ya, Rusia nyerang Ukraina. Jebret. Coba kita perhatiin. Uni Eropa kecewa sama Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat tidak menunjukkan sikap tegas loh. Iya, betul. Terhadap penyerangan Rusia terhadap Ukraina. Saya pada waktu itu nulis di Facebook saya bahwa dari sisi gas yang akan diuntungkan kalau harga gas naik, kan harga oil kan merembet ke harga gas. Kalau harga gas naik, yang akan diuntungkan itu sebetulnya Rusia, Amerika Serikat, dan Iran. Ini masalahnya. Jadi kalau kita lihat dari produsen gas terbesar, market maker gas terbesar, ya berikutnya ada Qatar juga, terutama Qatar terkait dengan amoniak dan sebagainya lah ya. Ada Norway juga. Tapi yang paling dominan sebetulnya 3 negara ini. Iran, karena sanksi dagang
Pemerintah Amerika Serikat kan dari perang Teluk yang udah lama kan, disinilah juga hebatnya Iran sebagai bangsa kan, bagaimana dia ditekan pun dia terus hidup gitu ya. Kita baru ditekan dikit aja udah kayak gini gitu loh. Ya kan? Nah, Iran Mas Awalil gitu kan, dia ibaratnya walaupun punya cadangan gas yang banyak, eksplorasi yang banyak, tapi kena sanksi dagang kan. Iya. Ya Mas Awalil ya. Nggak boleh jual. Nggak boleh jual. Jadi saya melihat pada waktu itu, oh dengan sekarang harga gas naik di 2022, Amerika seneng, perusahaan gas di Amerika seneng, Rusia seneng. Makanya Amerika Serikat nggak rewel terhadap perang Ukraina. Uni Eropa Basa-basi aja lah. Nah, Uni Eropa yang kecewa kan Mas Awalil kan? 2022 Mas Awalil, yang terjadi apa? Banyak negara melakukan front loading terhadap amoniak. Karena gas ini bukan hanya tentang stabilitas energi, tapi stabilitas pangan. Iya. Karena pupuk ya. pupuk amoniak terutama Eropa. Ya. Satu, gasifikasi batubara, harga batubara naik. Nah, kita misalnya India front loading amoniak di kita, saya pernah bahas juga di sini 2022, harga amoniak di pelabuhan di India yang biasanya cuma 300 mendadak bisa 1.100 Mas Awalil. 3 kali lipat. Makanya pada waktu itu pupuk Indonesia labanya yang biasanya cuma 3,5 triliun lonjak ke 19 triliun. 2022 ya. 2022. Itu juga disertai isu loh. Disertai isu artinya apa? Loh, kok diekspor? Kan kalau pupuk dalam negerinya masih butuh nggak boleh ekspor. Iya. Nah, itu isu lain lah tentang kita ya. Digituin aja masih labanya melonjak. Kemudian saya mikir, terus Eropa front loading dari mana? Karena Eropa juga front loading amoniak. Jadi mereka nyetok dulu ya. Nyetok dulu. Dan terus saya teringat Mas Awalil, perang neraca dagang antara Amerika Serikat dengan Cina ini, ketika krisis moneter Asia mulai pulih tahun 2002, dulu yang leader untuk menyerang tentang geopolitik ini bukan Presiden Amerika, tapi Chairman the Fed yang namanya Alan Greenspan. Jadi Alan Greenspan menyerang nih tentang Cina, menyerang juga tentang nasionalisme pengusaha-pengusaha Amerika Serikat yang buat pabrik outsourcing di Cina. Dia bilang, kita nggak ada masalah, neraca perdagangan kita negatif, tapi jangan neraca pembayarannya. Kemudian dijawab oleh banyak pengusaha Amerika Serikat yang melakukan outsourcing pabriknya, brandnya Amerika, tapi pabriknya ada di Cina, gitu, ada di Makau, di segala macam itu. Dia bilang, karena ketika kita invest di Cina, kita terkena rezim devisa kontrol. Greenspan menyerang tentang rezim ini. Cina melakukan manipulasi mata uang. Jadi episode perang dagang Amerika Serikat di 2002 sampai 2005 berbeda. Yang lead bukan presidennya, yang lead adalah Chair the Fed. Isunya pun jadi isu moneter. Jadi isu moneter itu apa? Kurang lebih neraca perdagangan negatif nggak apa-apa, tapi jangan neraca pembayaran. Terus diserang, dan ini merembet sama kayak sekarang, menimbulkan aliansi-aliansi. Ada Fukui, gubernur Bank Sentral Jepang, ada gubernur Bank Sentral ini, ada di Indonesia, mereka saling beradu pendapat. Jadi kalau dulu tuh beradu argumennya tuh antar bank sentral nih. Nah, di 2002 itu Mas Awalil, harga minyak itu dinaikin, naik tajam. 2004 naik. Nah, Cina nggak kuat Mas Awalil, inflasi dia kena. Indonesia juga nggak kuat. Waktu itu ya. Waktu itu ada tsunami Aceh, terus harga minyak juga naik. Ada kompleksitas juga tentang pengelolaan APBN ya, kita lihat ke belakang. Akhirnya Cina dia mengatakan, oke deh, gubernur bank sentralnya pada waktu itu namanya Zhu Zichuan. Zhu Zichuan mengatakan, oke deh, kita akan merespon meliberalisasi terbatas tentang mata uang. Muncullah mata uang renminbi itu. Iya. Tensinya turun, harga minyak turun lagi Mas Awalil. Poin saya apa artinya? Artinya Amerika Serikat tahu betul kalau harga energi naik, Cina kelojotan. Pertanyaan saya Mas Awalil, kok di 2022 Cina nggak kelojotan ya? Saya timbul kepada asumsi saya, oh ini kayaknya Cina nih beli minyak dan gas di pasar gelap dari Iran. Oh, jadi dia bisa front-loading juga dong? Ya, saya ambil contoh gini Mas Walil. Ketika saya kan pernah di Pupuk Indonesia ya. Nah, jadi kita pernah melihat bahwa potensi
potensi kita untuk di pasar ekspor amoniak itu besar, karena amoniak itu kan kebutuhannya besar. Tapi kan kalau kita di dalam negeri, ya balik lagi kita harus memenuhi dalam negeri lah. Jadi sempat dulu di Pupuk Indonesia itu ada pembahasan, kenapa nggak kita misalnya beli aja, jadi masukin investasi ke Iran. Pernah ada pembahasan ini. Jadi masukin ke Iran, karena Iran kan lagi kena sanksi, ya kan? Jadi kita produksi itu. Dalam perjalanannya ini menjadi tidak bisa karena ya balik lagi kan kita nggak berani terus sama Amerika Serikat. Jadi artinya kan bahwa Iran bisa harga murah, bisa kita mendapatkan benefit dan sebagainya gitu. Nah dalam banyak kesempatan gitu ya Mas Walil ya, dalam waktu saya masih di Pupuk, di acara-acara kongres asosiasi pupuk dunia dan sebagainya, saya lihat ternyata market maker harga gas dan amoniak ini salah satunya Qatar. Tapi saya juga waktu itu bertanya-tanya Mas Walil, jadi kalau kata orang Jawa takon-takon. Tapi Qatar itu bukan termasuk yang tinggi loh cadangannya. Yang tinggi itu Amerika Serikat, Rusia, dan Iran. Secara cadangan. Sehingga saya pada waktu itu menduga, ini kayaknya black marketnya Iran lewat Qatar. Karena saya ngelihat di 2022 Eropa front loading membeli amoniak dan gasnya itu dari Qatar, Mas Walid. Padahal Qatar produksi dan cadangannya nggak kelihatan. Kan kita hitung-hitungan kayaknya nggak segitulah ya. Segitulah. Nah, Mas Walid, saya menduga jadi di 2022 itu yang tadinya pengen ngehantam Cinanya nggak kehantam, Mas Walid. Masih dapat supply dia. Masih dapat supply. Nah, berangkat dari pemikiran itu, kenapa Trump pada akhirnya sekarang menyerang Iran? Iya, bisa ke situ ya ininya ya. Jadi artinya memutus mata rantai black market gas Iran ke Cina. Gitu cara bacanya Mas Walil. Jadi kenapa Amerika Serikat sekarang menyerang ke sini? Karena di 2022 lewat perang Rusia-Ukraina harga gas naik, Cina nggak jatuh. Padahal harga gasnya juga tinggi gitu loh Mas Walil. Jadi akhirnya mereka mungkin berpikir, waktu itu presidennya masih Joe Biden, bukan kayak Trump gini Mas Walil. Kalau Trump ini kan, jadi saya ngelihat dari kacamata itu sebetulnya ini perang, serangan ini memang ingin memutus black market itu. Nah, saya ada di satu podcast yang ketemu dengan mantan duta besar kita di Iran. Dia menjelaskan Mas Walil, jadi saya juga mendapatkan pengetahuan bagaimana black market ini terjadi karena dia pernah di sana gitu ya. Jadi menurut dia memang terjadi tuh. Misalnya saja Eropa, oke deh ke Arab Saudi, perusahaan di Arab Saudi. Saya mau beli minyaknya Iran nih. Kamu pakai ini ya. Barang ini seolah-olah shippingnya dari Arab Saudi, tapi punya Iran. Ujungnya apa? Soal duit kan Mas Walil? Iya. Fee-nya berapa kan? Fee-nya berapa? Ininya berapa? Iya. Dan saya juga mendapatkan satu pengetahuan di situ, ternyata yang ngambil black market bukan hanya Cina, termasuk Eropa. Ngambil dari Iran. Dari Iran. Nah, jadi sampai di situ Mas Walil, saya ingin mengatakan bahwa perang ini sangat erat kaitannya dengan geopolitik. Sangat erat kaitannya dengan sinyal-sinyal tahun 80. Karena di saat harga minyak jatuh. Sangat erat kaitannya juga dengan keyakinan Trump bahwa Amerika bisa berjaya lagi kalau industri minyaknya surplus lagi. Ya kan? Kedua, soal senjata Mas Walil. Karena kan kalau kita bicara defisit Trump ini terkait dengan belanja militer kan. Kan ini kan coba Mas Walil. Dengan serangan ini Israel dan Amerika Serikat ngerudal ke Iran. Iran ngerudal ke Israel. Yang nggak aman kan yang tetangga-tetangganya Mas Walil. Jadi meskipun mereka ini juga aliansi sekutunya Amerika Serikat, kelihatan mulai nggak aman loh Mas Walil. Qatar, Abu Dhabi, Doha, Abu Dhabi, kemudian Dubai harus tutup bandaranya. Karena kan lalu lintasnya lewat mereka kan, berapa kerugian mereka Mas Walil. Dan kemudian ujung-ujungnya negara-negara tetangganya ini dipaksa belanja militer ke Amerika Serikat kan untuk defense-nya. Jadi Amerika Serikat dari sini satu dapat keuntungan, dapat orang belanja militer, ya kan?
Kedua, keuntungan berikutnya terkait dengan harga gas tadi, menekan Cina. Ya. Nah, saya membaca Mas Awalil dalam beberapa hari ini, yang orang lihat respon Cina, terutama respon Cina dalam sisi militer ya. Jadi orang selalu melihat Rusia dan Cina. Apakah Rusia Cina akan belain Iran? Kalau Rusia dan Cina belain Iran, ya sinyalnya kita akan perang dunia lebih luas. Bukan hanya perang teluk. Jadi kalau perang teluk itu ya karena negara sekitarnya merasa terganggu. Jadi kan kawasan teluknya aja, kawasan aja. Tapi kalau Rusia dan Cina memberikan dukungan terhadap Iran, maka perang ini akan meluas. Rusia menurut saya betul sih Putin mengatakan mengutuk segala macam, tapi dari sudut pandang saya menganalisa tadi, Rusia ini juga menikmati kalau harga minyak naik, harga Jadi gas mirip naik. dengan ketika Rusia menyerang Ukraina, reaksinya Amerika gitu-gitu aja. Gitu, cuma statement gitu-gitu aja, tapi tidak seperti itu. Cina jelas Mas Awalil. Dari sisi potret kepentingan ini, Cina terganggu. Ya kan, karena Cina konsumsi energi besar. Tapi sejauh ini Cina menurut saya pendapatnya itu see and wallahu alam kan? Ya. Nggak jelas kan. Jadi walaupun sempat show force parade militer yang juga didatangi presiden kita gitu ya Mas Awalil ya. Tapi menurut saya ternyata begitu diserang respon militernya tidak terjadi. Meskipun kita masih nunggu ini nanti ya, masih nunggu. Bisa. Nah, jadi menurut saya berapa lama perang ini? Nah, itu. Gitu ya, berapa lama? Kalau Cina memberikan respon militer, itu akan lama sekali. Ya. Kedua, kalau ini sekedar kawasan teluk seperti tahun 80 sampai 90, ini juga lumayan lama karena keributan akan terjadi sesama negara teluk. Tapi tidak melemas jadi perang dunia. Nah, yang menarik, saya membaca X-nya, nge-tweet-nya si Trump. Trump tuh kurang lebih nge-tweet gini Mas Awalil. Ini kalau harga minyak itu naik karena hambatan Selat Hormuz segala macam, kata si Trump, perusahaan asuransi mesti bayar resiko itu. Oh, sampai segitu ya. Ini kan edannya Trump, seneng main isu. Jadi kalau eranya Joe Biden itu misalnya, ya udahlah kalau masyarakatnya nggak kuat beli, ya udahlah kita turunin. Kalau dia nggak, gas terus sampai ke harga 100 sampai 120 itu. Perkara masyarakat kita yang nggak bisa beli karena harganya naik, asuransi yang bayar. Ini kan. Nah terus sekarang Mas Awalil, kalau sekarang semua perusahaan asuransi di Amerika Serikat harus membayar resiko ini, apa yang akan terjadi? Berarti perusahaan asuransi akan meng-cash in portofolionya. Dalam hal ini saham, dalam hal ini surat utang. Jadi dia harus cash in karena nggak cukup dari hasil biasa aja. Kan dia kan disuruh bayar. Harus jual aset. Harus jual aset. Ini juga kembali kepada teori saya yang mengatakan hati-hati Indonesia. Iya. Karena kita akan terkait dengan crash surat utang. Nah, dari gambaran itu Mas Awalil sekarang kita lihat apa dampaknya ke kita. Satu, asumsi APBN 2026 harga minyak itu 70. Dugaan saya Mas Awalil, angka 70 itu keluar dari mana? Ya dari testimoni Powell. Bahwa ternyata Amerika Serikat sendiri nggak bisa melewati 70. Karena daya beli konsumen akhirnya. Jadi kalau sekarang APBN 2026 mengasumsikan 70 US dollar per barrel, menurut saya itu asumsinya. Hari ini udah racing nih di atas 70. Kalau 3 bulan berturut-turut di atas 70, jelas APBN harus merubah asumsi. Belum perubahan terkait dengan nilai tukar yang melemah. Betul. Dua sisi kan? Iya nggak? Nah, menurut saya kita punya traumatis tentang ini tahun 98. 98 itu pemicu awalnya ketika Orde Baru gagal fiskalnya. Di mana coba Mas Awalil? Gagal fiskalnya, Orde Baru tidak bisa menambah subsidi BBM. Karena kenaikan harga BBM pada waktu itu kan? Ya kan Mas Awalil? Stabilitas sosial politik terganggu karena masyarakatnya menerima kenaikan harga BBM yang tinggi.
Dan harga itu merembet ke semua harga barang lain kan. Merembet ke sembako kan. Jadi inti stabilitas belanja subsidi Orde Baru terganggu. Yang menjadi stabilitas sosial politiknya. Harga BBM dan harga sembako jatuh kan. Ya Mas Walil ya. Ya. Nah sekarang kita lihat kompleksitas kita hari ini. Kalau harga BBM ini naik terus dalam 3 bulan, ya, melewati melebihi angka 70 asumsi APBN. Apa orang bilang, ini mau ke 130, janganin sampai 130 Mas Walil. Mau 80 aja. Kita sudah ngos-ngosan ini ya. Kita udah ngos-ngosan. Iya 80. Plus nilai Iya. US dollarnya. Iya, iya. Ya kan Mas Walil? Menambah tekanan fiskal yang sebelum ini saja sudah ada. Iya. Terkait hutang jatuh tempo yang sering kita bahas Mas Walil, ya kan? Terkait dengan belanja fiskal yang berjalan MBG dan sebagainya. Jadi menurut saya ini saatnya sebetulnya kita harus fokus terhadap yang namanya cash flow pemerintah. Jadi Mas Walil bisa bayangin nggak? Kalau ini dipaksakan racing ke atas, crash pasar surat utang. Crash pasar surat utangnya di kita lagi. Iya, iya. Ini kalau ibaratnya wabah terjadi pada saat kondisi tubuh kita ini lagi nggak bagus. Jadi kondisi tubuhnya lagi nggak bagus, ditambah lagi ada wabah baru kan? Iya, iya, iya. Ini yang harus hati-hati ya. Hati-hati karena menurut saya melihat ada yang terucap tapi terjadi. Amerika Serikat emang ingin melemahkan Cina, Mas Walil. Iya. Jadi perang ini menurut asumsi saya memutus mata rantai black market. Pasar surat utang, kalau ada satu negara di Asia ini gagal di fiskalnya, akan jadi krisis Asia, kayak krisis Meksiko merembet jadi krisis Dan Amerika Cina Latin. ikutan kan. Cina kan Asia. Ya, terpengaruh lah yang jelas. Terpengaruh. Jadi menurut saya hati-hati loh. Iya. Bahwa kita ini sebetulnya kelihatannya saja dianggap teman, tapi jangan-jangan kita sasaran antara loh. Iya. Atau nggak sengaja jadi sasaran jadi sasaran antara. Pokoknya ya terpaksa lah Jadi antara. dari sisi ini Mas Walil, saya cuma ingin melakukan satu penegasan aja. Hedge fund dalam banyak outlook yang saya baca sebelum perang ini terjadi sudah mengasumsikan key variabelnya dari Maret sampai Mei harga minyak. Dan ini sekarang sudah terjadi. Iya. Ya, harus dicermati terus Nah, ya. artinya sekarang dari 3 asumsi yang saya baca dalam outlook ini sudah di atas 70. Iya. Di atas 70 berdasarkan outlook itu, maka global equity akan crash, saham, pasar surat ulang akan unstable, Iya, besar surat utang. emas akan volatile. Hari ini kan emas kemarin naik 3%, hari ini turun lagi 3% loh. Itu menunjukkan volatile walaupun harganya tetap atas. Betul. Rupiah kita tekanan terjadi. Nah, jadi menurut saya ini situasi yang sebetulnya harus dikelola dengan baik Oleh otoritas kita. otoritas kita. Nggak bisa kita dengan, jadi jangan gini loh, sekarang kan beredar joke juga, jangan apa-apa tuh jawabannya MBG gitu. Padahal MBG sendiri bagian dari beban masalah kan. Iya. Coba Mas Walil, sekarang kalau kita kehilangan konsentrasi nih, cadangan minyak kita 20 hari. 21 kata Bahlil kan. BBM. Nah, BBM. Jepang saja yang 264 hari, dia udah khawatir terhadap perang ini. Iya, iya. Yang 264 hari loh. Menurut saya agak naif kalau pemerintah mengatakan, oh kita udah punya agreement sama Amerika impor, punyanya cuma 21 hari Mas Audi. Iya, iya. Iya kan? Naif. Kemudian menurut saya, ya pada akhirnya gitu, ya mungkin kita harus konsentrasi mengatasi apa yang perlu dulu lah kita. Ya bersiap-siap lah. Jadi Karena kan- situasi ini bisa terus memburuk ya. Terakhir saya ingin mengatakan ketika tahun 98, apa yang dikatakan oleh almarhum Pak W. Karena waktu dulu pas 98 kan Mas Walil saya di bursa tuh, Iya. Prismon. Dan salah satu kerjaan saya tuh memantau informasi yang berpengaruh ke pasar itu. Jadi kan saya ingat betul gitu, ada Pak Kwik, ada Iwan Jaya Ajis gitu, orang-orang yang pada waktu itu menurut saya cukup Jadi rujukan lah. jadi ya, dan menurut saya membuat saya juga punya pengetahuan gitu, oh gini toh gitu, apa moneter tuh gini.
Saya ingat betul Pak Kwik ngomong gini, sebenarnya kan daripada kita harus terikat dengan LOI IMF hanya gara-gara subsidi BBM dan sembako, kenapa sih kita nggak kencangkan ikat pinggang aja? Ini omongan Pak Kwik nih, yang saya ingat betul gitu omongan Pak Kwik. Kenapa kita nggak kencangkan ikat pinggang agar kita itu tetap berdaulat, tidak terikat LOI IMF? Nah, saya dengan kalimat yang sama. Dengan sekarang kompleksitas yang ada ditambah lagi sekarang harga minyak kayak gini, Pak Presiden, kenapa sih daripada kita akhirnya konflik satu sama lain? Kan Pak Presiden bisa mengatakan kedaulatan baik-baik saja, tapi banyak orang mengatakan kedaulatan tidak baik-baik saja. Menurut saya, kenapa kita daripada kayak gitu, kenapa saya ingin meng-quote omongan Pak Kwik? Artinya, kenapa nggak belanjanya kan Mas Walil? Iya, kita efisienkan. Kita efisienkan gitu, belanjanya kita efisienkan agar kita bisa survive di tengah ketidakpastian ini. Iya. Itu sih Pak Sawalil. Jadi menurut saya dampak perang Iran ini, terutama ke harga minyak, harga gas. Tadi kita baru bicara tentang subsidi BBM. Belum kita bicara subsidi pupuk loh Mas Sawalil. Iya, panjang lagi ceritanya. Panjang lagi. Jadi itu panjang, ceritanya akan panjang. Ya ada dugaan bahwa ini perang nggak akan lama. Iya. Ya kan Mas Sawalil, hanya beberapa saat aja. Menurut saya perang nggak akan lama, mungkin kalau antara Amerika Serikat, Cina, win-win. Sama seperti kayak Amerika dengan Jepang win-win di tahun 80. Tapi kalau enggak bisa panjang, berlarut-larut. Tapi di sisi lain, ada asumsi saya kayaknya nggak semudah itu ya. Karena masalahnya yang dimatiin itu kan Ayatullah Ahmadinejad. Iya. Jadi orang-orang yang memang simbol Simbol Iran lah. Simbol Iran Mas Awalil. Jadi maksud saya orang Irannya sendiri kan. Iya, orang yang mungkin sebelumnya tidak pro rejim pun bisa jadi. Iya. Dia orang Iran kan dia. Iya. Dia Dan kalau juga. sudah ke Ayatullah ini kan Mas Awalil ya, buat Syiah di seluruh dunia kan. Iya, ini kan sama aja dengan Trump bunuh paus Mas Awalil, kurang lebih kan begitu ya Mas Awalil. Jadi menurut saya kayaknya bisa nggak mudah. Nggak mudah karena menurut saya. Mungkin maksud awal Trump ini tadi isu ya. Sekian nanti dapat gain selesai. Tapi karena yang diserang figur kan masih banyak kemungkinan. Masih banyak kemungkinan. Jadi kalau menurut saya ya kita harus pikirkan diri kita lah gitu. Jangan terus kayak gini terus sok-sok mau jadi juru damai. Begitu ya pemirsa. Saya sampai tidak menimpali, tapi saya menangkap kita mendapatkan sudut pandang yang beda. Saya ingin disclaimer. Jadi pandangan Mas Yono ini unik ya. Silakan dibandingkan dengan pandangan-pandangan lain. Tetapi bagaimana melihat perang Iran dengan Israel dan Amerika ini dari sudut pandang yang lebih holistik, dari sudut ekonomi ya. Ekonomi peristiwa. Nah, dan tadi kita memang akan lanjut nanti soal dampaknya terhadap Indonesia, tapi sudah kelihatan tadi bahwa prinsipnya perangnya di sana kita sudah mulai terpengaruh kan, saham sebagainya, dan bisa sangat terpengaruh. Karena itu lebih bagus kita, otoritas ini kita sarankan untuk lebih bersiap terhadap kondisi yang makin tidak pasti ini dengan cara mengelola negara kita lebih baik, khususnya fiskal. Demikian, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Sama-sama.